itu bisa menggunakan dari beberapa varian. Jadi at least ada 3 varian yang kita bisa pakai gitu ya. Yang pertama adalah simple, yang kedua adalah EMA, yang ketiga adalah WMA. Dan ada varian-varian lain yang berkembang, nanti kita akan coba sendiri. Dan pada hari ini pasti ada pemikiran yang sudah pakai, Pak kan lagging. Lah ya gitu ya, kalau indikator ya bisa lagging, bisa leading gitu. Dan moving average bisa dipakai keduanya. Saya mau jawab dulu sebelum kita meluncur lebih jauh gitu ya. Apa yang saya akan bagikan pada malam hari ini adalah berbasis dari 3 judul buku. Yang pertama adalah Workbook Analisis Teknikal, yang kedua adalah Investasi Saham ala Swing Trader Dunia, dan buku ketiga adalah Trading versus Investing. Jadi 3 buku saya akan coba speed up khusus hanya untuk moving average-nya saja di malam hari ini. Oke? Kita lanjut. Kalau Anda mau akses materi, Anda boleh cek di download saja materinya, ada di GOOGL My ID Avera Gema gitu ya. Ini sudah saya siapkan, Anda bisa akses dan download GOOGL My ID Avera Gema. Lalu setelah itu kita akan mulai dasar yang pertama. Tadi saya sudah bilang bahwa moving average itu sebenarnya ada 3 yang populer. Saya tidak tahu Anda itu aliran apa gitu ya. Mungkin Anda tidak menggunakan, tapi belajar itu bisa jadi Anda hari ini nggak kenal, Anda coba, Anda cocok. Kalau Anda rasa bahwa Anda coba, Anda cocok, silahkan lanjut gitu ya. Jadi saya adalah orang yang seperti itu. Jadi kalau saya diajarin sesuatu, saya happy. Kenapa? Karena menambah informasi buat saya. Perkara nanti mau saya pakai, nggak mau saya pakai, mau saya buang, itu nggak masalah. Tapi saya tetap open-minded untuk mencoba terlebih dahulu. Yang pertama, kalau Anda bicara simple moving average, dasarnya itu basic banget bahwa SMA moving average itu misalnya tertulis 10, maka Anda tinggal ambil harga 10 candle. Anda kalau tulis 10 close, berarti adalah 10 candle yang dilihat adalah close-nya gitu. Ya udah, Anda lihat aja close-nya. Oke, dia ambil close-nya. Yang kedua, close-nya ambil terus sampai 10 hari ke belakang atau 10 candle ke belakang dan dibagi 10. N kan adalah jumlah data, jumlah daripada SMAN gitu kan. N ya berarti adalah nilai daripada candlenya. Pak, apakah ada suatu golden ratio MA angka MA keramat, misalnya MA 69 loh, ini MA apa? MA buat harga apa MA Kama Sutra gitu ya. Itu sebenarnya nggak ada ukuran. Tapi ada beberapa yang digunakan favorit oleh orang. Misal bisa pakai SMA 10. Logikanya adalah pergerakan harga 2 minggu. Lalu SMA-nya pakai SMA 30 karena adalah 1,5 bulan gitu ya. Lalu ada juga menggunakan SMA 200. Kenapa? Karena SMA 200 itu adalah pergerakan harga 1 tahun karena dianggap 200 hari bursa. Lalu juga ada penggunaan SMA 50 atau 100. Nggak ada satupun yang bisa kita jadikan itu sebagai titik baku bahwa ini pasti valid, itu tidak ada. Tapi itu silahkan kembali kepada kita masing-masing ya. EMA adalah multiplier. Jadi EMA itu ada multipliernya di mana adalah 2 per periode ditambah 1. Sehingga dia hasilnya 0, efek dasarnya adalah karena ada unsur pengurang daripada nilai, penambah daripada pembagi daripada multiplier ini, membuat dia tidak terlalu volatile gitu. Jadi kalau Anda lihat moving average, nanti Anda akan sadar bahwa moving average itu akan jauh lebih reaktif dibandingkan dari EMA sendiri, gitu. Jadi EMA itu lebih konservatif sebenarnya. Bagi orang yang merasa perlu sesuatu yang tidak terlalu reaktif, dia akan geser ke EMA atau WMA. Lalu selanjutnya adalah WMA itu sendiri. WMA itu sebenarnya menggunakan konsep ada pembobotan juga dengan menggunakan recent weighting, jadi dibobot. Jadi nilai yang paling terakhir itu memiliki bobot menjadi lebih dibandingkan bobot yang sebelumnya. Jadi 4/10 dari yang paling akhir itu adalah 4/10-nya. Lalu karena ini adalah periode 10 tentunya, untuk yang keduanya akan menjadi turun bobotnya, sehingga kalau kita perhatikan adalah tidak akan memberikan satu nilai yang sama. Beda dengan kita menggunakan pembobotan pada moving average. Semua sama. Seperti itu. Impact-nya adalah EMA dan WMA akan menjadi lebih landai. Biasanya seperti itu. Oke, yuk. Ada yang mau nanya?
Ada yang mau nanya pada malam hari ini? Silahkan gunakan chat gitu ya. Oh Pak Made, salah satu mentor saya untuk berinvestasi. Saya baru belajar Pak. Cuma ngerti-ngerti dikit aja. Ngerti sedikit, sok taunya banyak gitu. Yes, Pak Probo Iriawan, bagusan EMA atau MA? Kalau menurut saya Pak, bila Anda mau menggunakan sebagai counter trend, maka menurut saya lebih enak EMA. Karena EMA itu lebih smooth. Lalu terus bagaimana menentukan EMA berapa yang cocok pada suatu instrumen, misalnya adalah Nasdaq. Enggak ada satu ukuran yang pas gitu ya. Ada rekan saya senang sekali 5, 20, 50, 100. Saya pengguna MA10, MA30, MA60, MA200. Kalau mau ngepas Bu Feli, itu Ibu beli AMI Broker, lalu setelah itu lakukan yang namanya backtesting dan optimizing. Nanti akan mendapatkan adjustment MA yang pas setiap saham, setiap pasar, dan bisa berbeda dalam time frame yang tertentu. Akan jadi lebih PR seperti itu. Tapi saya nggak ke sana, lebih baik saya mengadjust dari tambahan informasinya. Oh, ini reversal pattern. Oh, ternyata ini sudah jenuh pasar. Itu saya lebih suka menambah dari itu daripada saya ngejust semua MA per instrumen yang saya lihat gitu. Nanti jadi pusing gitu kan. Halo. Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.